Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita berjumpa di dalam kebaktian online. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk dalam kebaktian pada minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Terima kasih Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yes Lord, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Terima kasih Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bersuka, ku bersuka sebab Dia girang. Terima kasih Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang telah Engkau limpahkan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan kepada Engkau satu-satunya Allah yang tempat kami bersandar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Thank you Lord. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Yes Lord, ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima
Kami akan setia Tuhan. Kami akan tetap mengikuti Engkau dan percaya Tuhan. Engkau akan memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Engkau akan memulihkan negara kami Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan yang kami boleh andalkan sepenuhnya Tuhan. Tuhan yang telah menjaga kami Tuhan. Tuhan yang melakukan banyak mujizat di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Allah yang perkasa, Tuhan yang hebat. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau melakukan sesuatu Tuhan di dalam hidup kami. Kau bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau melakukan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap sepenuhnya Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan. Kini aku percaya. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku. Amin Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Dalam pujian Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengakuan iman Naisin, mari kita istiharkan bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini ada beberapa pengumuman yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Dan saya percaya semua jemaat sudah tahu, oleh itu saya menasihati kepada semua jemaat supaya kita dapat mematuhi PKP ini supaya kita dapat melandaikan COVID-19. Yang kedua berkenaan tentang membeli sebuah komputer baru. Kita memerlukan sebuah komputer baru yang boleh membantu gereja melakukan kerja-kerja multimedia. Gereja memerlukan dana sebanyak Rm6.950 untuk membantu dalam menjayakan hal ini. Sumbangan jemaat dapat membantu gereja melakukan kerja-kerja multimedia, contohnya editing video, rekaan grafik, dan kerja-kerja sehubungan dengannya untuk kegunaan gereja di masa akan datang dan membantu pelayanan ke arah yang lebih maju ke hadapan. Karena seperti mana yang kita ketahui, komputer kita sekarang sangat terbatas dalam melakukan hal-hal demikian seperti video editing dan sebagainya. Maka dengan itu, kita perlukan sokongan jemaat bersama-sama dalam menjayakan hal ini agar kita dapat melihat gereja bergerak ke satu arah yang lebih maju ke hadapan dan dapat melakukan kerja secara efektif dan efisien. Oleh itu, sumbangan jemaat sangatlah dihargai dan dialu-alukan untuk kegunaan gereja kita. Dan seterusnya saya mendorong juga jemaat untuk tetap setia di dalam hal pemberian persembahan dan persepuluhan. Karena pemberian persembahan dan persepuluhan ini adalah satu ibadah kita dengan Tuhan. Dan jika jemaat memberi, Anda juga boleh memberi secara tunai atau melalui online banking seperti mana yang diterahkan di dalam PowerPoint. Dan saya percaya melalui pemberian kita ini menyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena apa yang kita perlukan, Tuhan menyediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pembacaan hari ini diambil dari Bilangan 20 ayat 1 hingga 13. Bilangan 20 ayat 1 hingga 13. Kemudian sampailah orang Israel yakini segenap umat itu ke padang gurun Zin. Dalam bulan pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Maryam di situ dan dikuburkan di situ. Pada satu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat yang celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
Itulah mata air Mariba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Ia menunjukkan kekudusnya di antara mereka. Inilah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengar pembacaan sebentar tadi dalam Bilangan pasal 20 dari ayat 1 hingga 13, di mana kita melihat konteksnya Musa memimpin umat Israel keluar daripada Mesir, dan satu ketika umat Israel bersungut-sungut dan marah kepada Musa karena mereka kehabisan air. Mereka tidak ada air pada masa itu. Dan akhirnya berlakulah suatu kesalahan yang ada pada Musa, sehingga Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Jadi saya mau angkat satu tema di dalam teks ini, yaitu iman dan ketaatan yang menuntun kepada berkat. Di dalam tema gereja kita, yaitu membangun iman, bukan saja kita membangun iman, tetapi di dalam iman juga kita harus melihat ketaatan kita kepada Tuhan dalam perintahnya, dalam apa yang Tuhan hendak kita lakukan. Ini saya ambil daripada konteks Musa pada masa itu, karena umat Allah pada masa itu dijanjikan suatu berkat, yaitu sebuah tanah perjanjian, di mana sebelumnya mereka telah diperhamba di Mesir, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan melalui Musa membawa mereka keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, yaitu suatu berkat yang telah disediakan Tuhan kepada umat Israel pada masa itu. Tetapi akhirnya kita melihat Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Israel yang berumur 20 tahun ke atas tidak dapat masuk ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ini dapat kita lihat di dalam Bilangan pasal 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Kerana kamu tidak percaya dan kamu tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka." Ada dua hal, yaitu Musa tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan, sehingga Musa dan umat Israel yang 20 tahun ke atas tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Kenapa ini terjadi kepada mereka? Mari kita lihat. Yang pertama, kita lihat kesalahan Musa. Dalam Bilangan 20 ayat 10 hingga 11 dikatakan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tongkatnya, lalu memukul bukit batu itu dan dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Jadi di sini kita melihat yang pertama, apa kesalahan Musa? Musa marah sekali dengan orang-orang Israel. Apakah salah Musa marah? Tetapi apakah yang membuatkan Musa marah? Karena orang-orang Israel pada masa itu adalah orang yang dikatakan tegar tengkuk, keras kepala, dan selalu mempersalahkan Musa dalam setiap keadaan mereka. Sehinggalah itu menimbulkan kepahitan kepada Musa. Dan akhirnya kemuncaknya pada, kalau kita lihat ayat 21b dikatakan, di situ matilah Maryam di situ dan dikuburkan. Inilah titik di mana Musa marah sekali. Kemarahannya itu adalah berpunca daripada kepahitan yang dia alami pada masa itu. Karena pada masa itu saudaranya baru saja meninggal, dan orang Israel tidak sensitif dengan keadaan Musa yang pada masa itu seluruh keluarganya sedang berkabung. Tetapi mereka datang mendesak mereka untuk meminta air. Bahkan itulah yang menimbulkan kepahitan
kemarahan sehingga menimbulkan kemarahan dalam hati Musa. Yang kedua, apa kesalahan Musa? Dikatakan di ayat 10 juga dikatakan, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu di bukit batu ini? Artinya ada perkataan kami di situ. Di sana kita melihat, dapat kita tafsirkan, dapat saya melihat bagaimana Musa coba menonjolkan dirinya yang mengatakan bahwa apakah kami yang harus. Artinya apa? Dengan keadaan, dengan keupayaannya, dengan hikmatnya, dengan kekuatannya, Musa mengandaikan bahwa dia dapat memberikan air kepada umat Israel pada masa itu. Artinya Musa menyombongkan dirinya, ya. Dan akhir sekali apa yang berlaku kepada Musa, mengapa dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian adalah karena dia tidak taat. Di dalam Keluaran 20 ayat 11 berkata, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minumnya. Dikatakan di sini, apa yang Musa lakukan? Musa memukul bukit batu itu sehingga keluarlah air dari batu itu, dari gunung batu itu. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat di dalam Keluaran 28e. Apakah arahan Allah terhadap Musa? Apakah yang Tuhan mau Musa lakukan? Dikatakan 28e, ambillah tongkatmu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Apa yang Tuhan arahkan adalah Musa tidak perlu memukul, tetapi hanya perlu sebut atau perlu katakan. Ketika dia berkata, keluarlah air itu, maka air itu akan keluar. Di sini kita melihat ketidaktaatan Musa, ya. Apa yang Tuhan arahkan dia tidak lakukan. Ini akibatnya yang pertama karena kepahitan itu berpunca daripada kepahitan Musa, sehingga daripada kepahitan itu dia marah, dan dengan kemarahan itu dia mulai menunjukkan kesombongannya kepada umat Israel, bahwa berkata, kalau bukan karena kami, kamu tidak akan dapat meminum air ini. Ya, akhirnya ketika dia sudah sombong dengan perkataan itu, dia tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan arahkan kepada mereka, kepada dia. Ya, Musa dan Harun diarahkan oleh Tuhan. Jadi ada 3 perkara di situ, yaitu ketika kita ada kepahitan, kebencian yang timbul daripada akibat desakan ataupun daripada perbuatan orang lain, kita menjadi marah. Ketika kita marah, kita mau menunjukkan kesombongan kita menunjukkan siapa saya, dan mau bersaing dengan orang lain, sehingga orang lain itu akan tunduk dengan kita. Tetapi seterusnya juga akhirnya ketika kita sudah kepahitan, marah, ada kesombongan, akhirnya orang seperti ini, dia tidak akan taat kepada firman Tuhan. Ya, orang yang kepahitan, orang yang sombong, orang yang ada kemarahan, dengar baik. Orang ini ketika dia di gereja, dia tidak akan dapat mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan berbuah, tidak akan bertumbuh di dalam hatinya. Ini yang kita pelajari, yang kita dapat rumuskan daripada situasi keadaan yang berlaku kepada Musa. Dan akhirnya apa yang berlaku kepada Musa? Musa yang kedua, Musa dihukum. Ya, di dalam Bilangan 20 ayat 20b dikatakan, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena mereka berdua, kamu berdua telah menderhaka kepada titaku dekat mata air Meribah. Jadi Musa dan Harun tidak dapat masuk ke tanah perjanjian itu. Bahkan bukan saja Musa, tetapi umat-umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas, mereka juga
tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Kenapa umat Israel tidak dapat masuk? Karena mereka juga umat yang keras kepala. Alkitab mengatakan mereka adalah orang yang tegar tengkuk. Bahkan mereka selalu mempersalahkan Musa. Bila mereka mempersalahkan Musa, pemimpin mereka, secara tidak langsung juga mereka bersungut-sungut. Mereka mempersalahkan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum Musa, Harun, dan umat Israel yang Musa pimpin itu. Mengapakah Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian? Sedangkan kalau kita melihat pelayanan Musa itu sangat besar. Bahkan dia adalah seorang nabi besar dalam perjanjian lama. Di sini kita melihat, kalau kita baca di dalam Keluaran 17, yaitu 17 ayat 6, kita melihat bagaimana Tuhan mengarahkan Musa juga. Di sini katanya, maka aku akan berdiri di antaramu di atas gunung batu Horeb, haruslah engkau pukul gunung batu itu, dan di dalamnya akan keluar air. Pada pasal yang ke-17, pada yang keadaan yang sama juga, di mana Musa juga berhadapan dengan umat Israel yang bersungut-sungut tentang mereka tidak ada air. Pada situasi dan keadaan yang sama, pada masalah yang sama, pada masa itu Tuhan mengarahkan Musa memukul dengan tongkatnya. Tapi pada pasal yang ke-20 ini, Allah menyuruh Musa hanya perlu katakan saja keluar air itu. Jadi di sana kita melihat cara Tuhan selalu berbeza. Kenapa Tuhan mau Musa mengatakan? Karena Tuhan tidak mau apa yang saya boleh lihat. Tuhan tidak mau orang Israel melihat itu semua adalah usaha ataupun dari kekuatan Musa. Tetapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, mau menyatakan kekuasaannya. Tetapi ketika Musa melanggar apa yang Tuhan arahkan, artinya Musa, apa yang saya dapat lihat, Musa sudah mencuri kemuliaan Allah. Ada kesombongan, ya. Apa yang diarahkan, apa yang Tuhan mau Musa lakukan, Musa ingkar, Musa tidak lakukan. Ada bezanya ketika kita memukul dan juga berkata. Ketika memukul, Musa memukul, itu memerlukan tenaga manusia, memerlukan kekuatan manusia. Jadi ketika orang melihat air itu keluar dengan kekuatan Musa. Tetapi ketika Allah mengarahkan Musa, hanya perlu berkata. Ketika air itu keluar hanya dengan kata-kata, orang akan melihat bahwa di sebalik kekuasaan itu ada kuasa Allah yang menyertai Musa. Jadi akhirnya apa yang kita boleh pelajari daripada teks ini, daripada perikop ini, yaitu tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita kepahitan, kita menjadi orang yang cepat marah, cepat tersinggung. Orang tersinggung adalah orang yang angkuh, yang sombong, yang menunjukkan kehebatannya. Sehingga ketika kita sudah meresap dengan keadaan begini, ketika kita datang gereja sekalipun, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak dapat mendengarnya, dan firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh di dalam hati kita. Sehingga kita tidak dapat berjalan dalam berkat Tuhan. Kalau selama ini kita melayani Tuhan dan kita dapati kehidupan kita tidak lebih baik daripada orang lain. Orang lain melayani bersungguh-sungguh dan mereka diberkati. Kadang-kadang kita mempersalahkan Tuhan. Kenapa saya tidak diberkati? Bukan salahnya Tuhan, tetapi mungkin ada hal-hal yang kita tidak sadar, yang kita telah menyakiti hati Tuhan, di mana kita tidak taat dengan perintah Tuhan maupun firman Tuhan. Jadi marilah kita belajar selidiki hati kita. Biarlah kita beriman. Di dalam iman itu kita menunjukkan bahwa kita orang yang taat dan setia. Ada orang dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan Yesus,
tapi dia tidak taat, sehingga dia tidak dapat berjalan di dalam berkat Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita beriman, dan sungguh-sungguh kita boleh mentaati firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Tuhan kami mempelajari apa yang berlaku kepada Musa. Sungguh pun kami tahu Musa hamba Allah yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi dia tidak ada kesempatan untuk menginjak ke dalam perjanjian. Yang berdoa Tuhan, mungkin ada satu pengajaran yang kami boleh pelajari dalam kisah ini, di mana Engkau memandang serius tentang ketaatan akan firman-Mu, ketaatan akan perintah Tuhan yang harus kami lakukan. Ampuni kami jika selama ini kami tidak taat kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang memampukan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk kami terus mendekatkan hati kami kepada Tuhan, sehingga itu memampukan kami mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tadahkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan segala dosa yang merintangi. Ku mau setia pada panggilan-Mu, sebab Kau selalu menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Amin Tuhan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia pada panggilan-Mu, sebab Kau selalu menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Ku mau setia pada panggilan
janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Amin Tuhan. Sempurnakan pekerjaanmu dalammu. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Terima kasih Tuhan. Haleluya.